Kartu kredit, teman atau musuh? Cara kerja yang wajib kamu pahami. Ada dua tipe orang yang punya kartu kredit. Tipe pertama, setiap bulan dapat cashback, kumpulkan poin reward, nikmati lounge bandara gratis, dan tidak pernah bayar bunga sepeser pun. Buat mereka, kartu kredit adalah alat yang menghasilkan keuntungan nyata setiap bulan. Tipe kedua, setiap bulan bayar minimum payment, merasa aman karena sudah bayar tagihan, tapi tidak sadar bahwa sisa tagihannya terus berbunga. Tahun demi tahun, mereka membayar harga jauh lebih mahal dari nilai barang yang pernah mereka beli. Perbedaan keduanya bukan soal seberapa besar penghasilan mereka, bukan soal nasib, bukan soal keberuntungan. Perbedaannya adalah satu hal, pemahaman tentang cara kerja kartu kredit yang sebenarnya. Dan di video hari ini, kita akan bongkar habis cara kerja itu. Supaya setelah video ini selesai, kamu tahu persis masuk tipe yang mana dan apa yang harus kamu ubah. Selamat datang di Ramdan Lapananda, channel yang khusus membahas personal finance, ekonomi, bisnis, dan teknologi AI dengan cara yang mudah dipahami dan langsung bisa kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di sini, kita tidak membahas teori yang membingungkan. Kita membahas hal-hal yang benar-benar berdampak pada uangmu, karirmu, dan masa depanmu. Disajikan secara lugas, berbasis data, dan relevan untuk kondisi Indonesia. Kalau ini pertama kali kamu mampir di channel ini, selamat datang. Dan kalau kamu sudah lama di sini, terima kasih sudah terus bersama. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan konten berikutnya. Sekarang, kita masuk ke topik hari ini. Pertama, kita pahami dulu cara kerja dasar kartu kredit. Kartu kredit adalah fasilitas pinjaman bergulir, revolving credit, yang diberikan bank kepadamu. Setiap kali kamu gesek kartu, bank yang membayar transaksimu ke merchant. Kamu berutang ke bank sejumlah transaksi itu dan wajib melunasinya sesuai tagihan bulanan. Ada 3 pihak dalam setiap transaksi kartu kredit. Pertama, kamu sebagai pemegang kartu. Kedua, merchant atau toko tempat kamu belanja. Ketiga, bank penerbit kartu. Ketika kamu gesek kartu di kasir, bank membayar merchant sekitar 1 hingga 3% lebih rendah dari nilai transaksi. Itulah merchant discount rate, keuntungan pertama bank dari setiap transaksi. Kamu mendapatkan limit kredit, batas maksimal yang bisa kamu belanjakan. Limit ini bukan uangmu, ini pinjaman yang harus dikembalikan. Kartu kredit memiliki 2 elemen utama yang harus kamu pahami, billing cycle dan suku bunga. Dan keduanya menentukan apakah kartu kredit jadi aset atau beban bagimu. Sekarang bagian terpenting, billing cycle dan cara bunga dihitung. Billing cycle adalah siklus tagihan bulananmu. Misalnya siklus kamu tanggal 5 setiap bulan. Semua transaksi dari tanggal 5 bulan lalu sampai 4 bulan ini dikumpulkan. Lalu bank kirim tagihan di tanggal 5. Setelah tagihan dikirim, kamu punya grace period, masa tenggang. Biasanya 20-25 hari untuk melunasi tagihan sebelum bunga mulai berjalan. Kalau kamu bayar penuh dalam grace period, bunga 0, tidak ada biaya tambahan. Bank tidak dapat sepeser pun bunga darimu bulan itu. Tapi kalau kamu hanya bayar minimum payment, biasanya 10% dari total tagihan atau Rp150.000, mana yang lebih besar? Inilah di mana sistem mulai bekerja melawanmu. OJK membatasi suku bunga kartu kredit maksimal 1,75% per bulan atau sekitar 21% per tahun. Ini sudah jauh lebih tinggi dari instrumen investasi manapun yang kamu bisa akses. Tapi yang membuat ini lebih berbahaya adalah cara bunga dihitung. Bunga bukan dihitung dari sisa tagihan yang belum dibayar saja. Di banyak bank, ketika kamu tidak bayar penuh, bunga dihitung mundur dari seluruh nilai transaksi sejak tanggal pembelian, bukan dari sisa setelah minimum payment. Artinya, kamu bayar Rp500.000 dari tagihan 2 juta, tapi bunga tetap dihitung dari 2 juta penuh sejak tanggal kamu belanja. Ini yang sebagian besar orang tidak tahu. Jebakan pertama, dan yang paling umum, adalah minimum payment illusion. Bank menampilkan minimum payment dengan sangat menonjol di tagihan. Kenapa? Karena ini menguntungkan mereka, bukan kamu. Coba kita simulasikan dengan angka nyata. Kamu punya tagihan kartu kredit Rp5 juta. Kamu tidak punya uang untuk bayar penuh, jadi kamu bayar minimum Rp500.000. Sisa Rp4,5 juta dikenai bunga 1,75% per bulan. Bulan depan, sebelum kamu belanja apapun lagi, tagihanmu sudah Rp4,5 juta ditambah bunga Rp78.000 lebih. Jadi sekitar Rp4,578 juta. Kamu bayar minimum lagi, siklus berlanjut. Dengan pola ini, bayar minimum setiap bulan tanpa tambah transaksi baru, untuk melunasi 5 juta awal, kamu butuh lebih dari 3 tahun. Dan total yang kamu bayarkan bisa mencapai 7 hingga 8 juta, 40-60% lebih mahal dari nilai aslinya. Bank menyebut ini sebagai kemudahan, tapi secara matematis, ini adalah mesin penghasil bunga yang bekerja setiap hari atas nama mereka. Kamu merasa aman karena sudah bayar, tapi utangmu hampir tidak berkurang. Jebakan kedua,
cicilan 0% yang tidak benar-benar nol. Promo cicilan 0% sangat menarik. Beli HP 6 juta, cicil 12 bulan, 500.000 per bulan, tanpa bunga. Kedengarannya sempurna, tapi ada dua hal yang jarang dijelaskan. Pertama, harga merchant sudah dinaikkan. Banyak toko menaikkan harga produk untuk program cicilan 0% karena mereka menanggung biaya cicilan ke bank. Artinya, kalau kamu bayar cash, kamu mungkin bisa dapat harga lebih murah. Cicilan 0% bukan benar-benar gratis, biayanya sudah ada di harga produk. Kedua, biaya admin cicilan. Beberapa bank mengenakan biaya admin konversi cicilan, biasanya 0-3% dari nilai transaksi. Ini kecil tapi nyata. 6 juta dengan biaya admin 2%, kamu bayar 120.000 ekstra yang tidak kamu sadari. Ketiga, dan ini yang paling berbahaya. Kalau kamu gagal bayar satu cicilan saja, sebagian besar bank langsung mengubah sisa cicilan menjadi tagihan biasa yang dikenai bunga penuh. Program 0% berakhir dan sisa tagihan langsung dikenai 1,75% per bulan. Selalu baca syarat dan ketentuan, khususnya klausul tentang gagal bayar. Kalimat terkecil di dokumen itu bisa berubah menjadi tagihan terbesar di hidupmu. Jebakan ketiga sering datang dalam bentuk kabar baik. Notifikasi dari bank. Limit kartumu telah dinaikkan dari 10 juta menjadi 15 juta. Banyak orang merasa ini adalah penghargaan, tanda bahwa kamu dipercaya, tanda bahwa finansialmu baik. Tapi ini adalah strategi bank, bukan hadiah. Penelitian psikologi keuangan menunjukkan bahwa kenaikan limit kredit secara konsisten mendorong kenaikan pengeluaran. Rata-rata orang membelanjakan 10-20% dari limit tambahan dalam waktu 3 bulan setelah limit dinaikkan. Ini bukan karena kamu lebih mampu, tapi karena otak kamu merespons ruang yang lebih besar dengan mengisinya. Bank tahu ini. Mereka menaikkan limitmu bukan karena mereka peduli pada finansialmu, tapi karena limit lebih tinggi berarti transaksi lebih besar, tagihan lebih besar, dan potensi pendapatan bunga yang lebih besar bagi mereka. Aturan sederhana, terima kenaikan limit, tapi jangan ubah pola belanjamu. Limit adalah batas atas darurat, bukan target pengeluaran bulanan. Jadi bagaimana caranya masuk ke tipe pertama, pengguna yang untung dari kartu kredit? 5 aturan emas yang wajib kamu terapkan mulai hari ini. Aturan pertama, bayar tagihan penuh setiap bulan, bukan minimum payment. Ini bukan negosiasi, ini syarat mutlak supaya kartu kredit bekerja untukmu, bukan melawanmu. Aktifkan auto debit untuk tagihan penuh supaya tidak pernah terlupa dan tidak pernah terlambat. Aturan kedua, gunakan maksimal 30% dari limit. Kalau limit kamu 10 juta, usahakan tagihan bulanan tidak lebih dari 3 juta. Ini bukan hanya soal keuangan, ini juga menjaga kredit skor kamu tetap sehat di mata bank dan lembaga keuangan. Aturan ketiga, jangan gesek kartu untuk sesuatu yang tidak ada uangnya di tabunganmu sekarang. Kartu kredit bukan untuk membeli sesuatu yang tidak mampu kamu beli cash. Kartu kredit adalah alat manajemen arus kas dan pengumpul benefit, bukan alat untuk hidup di luar kemampuan. Aturan keempat, miliki maksimal 2 kartu kredit aktif. Lebih dari itu, semakin sulit dikontrol, semakin besar risiko blind spot tagihan, dan semakin banyak limit yang tergoda untuk dipakai. Aturan kelima, cek tagihan setiap minggu, bukan hanya saat jatuh tempo. Ini membuat kamu selalu sadar pola belanjamu, mencegah kejutan di akhir bulan, dan memberimu waktu untuk menyesuaikan pengeluaran sebelum tagihan terlanjur besar. Kartu kredit adalah cermin disiplin finansialmu. Di tangan orang yang disiplin, dia memberi cashback, reward, dan benefit senilai jutaan rupiah per tahun. Di tangan orang yang tidak disiplin, dia mengenakan bunga 21% per tahun dan denda keterlambatan yang terus menggerus tabungan. Instrumennya sama, hasilnya berbeda, dan perbedaannya ada di caramu memakainya. Itu video hari ini di Ramdan Lapananda. Kalau konten ini bermanfaat, bantu subscribe dan share ke orang yang kamu rasa butuh tahu ini. Dan tulis di komentar, kamu tipe yang selalu bayar penuh atau masih sering bayar minimum? Jujur saja, tidak ada yang menghakimi. Sampai jumpa di video berikutnya.